Halo, selamat hari Minggu teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Salam damai sejahtera dari kakak buat kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian selama seminggu ini? Gimana sekolahnya? Gimana tugas-tugasnya dari sekolah? Semoga semuanya berjalan dengan baik dan harapan kakak juga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita berjumpa kembali di ibadah minggu online dan kita kembali lagi akan bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan yang baru pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, sungguh baik Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang minggu kemarin dan kami dapat menikmati satu hari yang baru ini karena kemurahan hati Tuhan. Kami bersuka cita karena kami boleh datang beribadah kepadamu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat layak datang kepadamu. Dan kami rindu untuk bersuka cita bersama teman-teman kami secara online. Dan kami juga mau belajar dari firman-Mu pada hari ini. Terimalah puji-pujian kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kakak mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Setelah seminggu aktivitas kalian, baik itu yang di sekolah atau masih di rumah, apakah ada hal-hal menarik yang terjadi sepanjang minggu ini? Apakah kalian telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian setiap hari? Amin, puji Tuhan. Pastinya selalu ada bentuk kebaikan Tuhan yang kita rasakan ya. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berjudul Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Betul sekali ya teman-teman ya. Jadi kita punya Yesus Kristus yang luar biasa, yang kebaikannya dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya masih bisa kita rasakan dan kita lihat. Nah, kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan kita yang baik memelihara kita hari ini dan seterusnya, dan kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu penyembahan yang berjudul Sungguh Ku Cinta. Kita mau nyatakan kepada Tuhan Yesus kita bahwa kita mencintai Dia, kita mencintai kediamannya, kita mencintai waktu yang indah bersama dengannya. Mari kita angkat pujian yang berjudul Sungguh Ku Cinta. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan,
jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, ku merindukan Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mencintai waktu-waktu bersama denganmu di kediaman-Mu. Tuhan yang baik, saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan yang tolong berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan yang berkati waktu ini dan kami akan siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah teman-teman masih mengingat tema firman Tuhan yang kita bahas minggu lalu? Ya, mengenai iman dan juga ketaatan. Ada satu tokoh Alkitab yang kita bahas ya minggu lalu, yaitu Bapak Abraham. Kita belajar mengenai iman dan juga ketaatan yang ditunjukkan oleh Bapak Abraham, dan kita boleh meneladani bagaimana ketaatannya kepada Allah sehingga membawa ia menjadi dekat sekali dengan Allah, dan Bapak Abraham menjadi sahabat karib Allah dalam kehidupannya. Nah, tidak jauh-jauh dari ketaatan dan juga dari Bapak Abraham, pada hari ini kita akan membahas anak dari Bapak Abraham, yaitu Ishak. Kita akan belajar mengenai buah-buah ketaatan. Dan kita akan mengambil contoh, mengambil teladan dari Ishak. Mengapa Ishak? Ya, Ishak itu boleh kita katakan sebagai anak muda yang taat. Tahu dari mana bahwa Ishak itu adalah anak muda yang taat? Teman-teman pasti masih mengingat ya kejadian di mana Bapak Abraham diperintahkan oleh Allah untuk membawa Ishak ke atas sebuah bukit, lalu kemudian diminta untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Ya, tapi kemudian Allah menggantikan Ishak dengan domba, akhirnya tidak jadi dikorbankan Ishak. Dan Allah betul-betul melihat betapa taatnya Abraham kepada Allah.
Nah, selain peristiwa atau selain highlight mengenai Abraham yang taat kepada Allah, melalui kisah itu juga kita hari ini mau belajar betapa Ishak sendiri ya yang saat itu akan dikorbankan juga memberikan teladan ketaatan. Kita sama-sama buka Alkitab kita ya di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 19. Ya, judul perikop dari Kejadian 22 ini adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu dan korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibaunya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu Allah berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakannya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Kisah yang menarik dan kisah ini tidak asing ya di telinga kita semuanya mengenai Ishak yang akan dikorbankan menjadi korban bagi Allah di atas sebuah gunung di tanah Moria. Ya, jadi dari kisah Ishak ini ya kita boleh melihat bahwa Ishak ya saat itu bukan anak kecil lagi sebenarnya ya. Saat itu dikatakan bahwa Ishak itu bukan anak kecil yang tanda kutip gampang dikibulin ya, yang gampang dibujuk-bujuk supaya mau ikut dengan bapaknya. Tapi menurut catatan bahwa saat itu umur Ishak kurang lebih sekitar 25, artinya sudah dewasa ya, artinya dia sudah tahu apa yang akan terjadi, dia sudah tahu bagaimana harus merespon, dia sudah dewasa, dia sudah mengerti apa yang akan terjadi bersama dengan bapaknya saat kejadian itu. Ya, dia sudah menginjak usia dewasa muda. Dan Ishak saat muda ini sudah menunjukkan ketaatannya kepada Abraham, orang tuanya atau bapaknya. Nah, inilah yang mau kita pelajari pada hari ini ya, bahwa mulai setia untuk berbuat taat dari muda, maka kamu akan melihat betapa Tuhan dengan setia juga akan memberkati masa depanmu. Ya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa usia muda
Ishak ini ya sudah termasuk dewasa muda, bukan anak kecil lagi. Dan ketaatan yang pertama adalah Ishak taat ikut Abraham beribadah. Ya, tadi dikatakan di Kejadian 22 bahwa Ishak tahu bahwa Abraham akan pergi sembahyang. Ya, jadi pada masa Perjanjian Lama umum terjadi bahwa sembahyang pergi ke daerah yang cukup jauh, lalu kemudian memberikan korban, ya korban bakaran, biasanya berupa hewan untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya, dan saat itu Ishak tahu apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Perjalanan akan sangat panjang karena dia tahu pasti bawaannya banyak sekali, dan tahu bahwa Abraham atau bapaknya akan melakukan sembahyang atau ibadah. Dan Ishak, si anak muda ini, mau dan taat kepada bapaknya saat ia diajak untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, tadi dikatakan sampai 3 hari lebih mungkin ya perjalanannya, dan dia mau ikut bapaknya. Lalu kemudian Ishak tidak disebutkan bahwa dia memberontak atau melawan saat tahu dirinya akan dikorbankan. Ini yang menarik ya. Kalau kita jadi Ishak, pasti di zaman sekarang apalagi ya, kita akan shock sekali melihat bahwa aduh, bapakku mau membunuhku sendiri gitu. Tidak sampai habis pikir ya, apa yang ada di pikiran bapakku kok sampai mau mengorbankan aku gitu. Dan pasti kita sudah auto ngebrontak, kita pasti auto membela diri, pasti kita akan otomatis lari ya. Nah, tapi di sini yang menarik yang kita bisa contoh dari Ishak adalah Ishak betul-betul kenal dengan bapaknya. Ya, Ishak pun juga kenal dengan Allah yang bapaknya sembah, yaitu Tuhan Allah kita. Dan apa yang akan terjadi saat itu? Ishak tidak memberontak, Ishak tidak melawan, dan Ishak terus menunjukkan sikap ketaatannya kepada Abraham. Ia pasrah dan ia percaya saja kepada bapaknya. Ia percaya apa yang akan dilakukan bapaknya itu juga pasti demi kebaikannya dia. Dan ia tidak melawan dan ia memilih untuk taat. Ya, padahal saat itu di Kejadian 22 ayat yang ke-7, si Ishak ini sudah mengkonfirmasi, bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di sini sudah ada api dan kayu." Ya, jadi sudah prepare tuh ya mesbah untuk korbannya itu. Tetapi di manakah anak domba yang untuk korban bakaran itu? Jadi sebenarnya Ishak juga berpikir ya, dia berusaha untuk mencerna dengan logikanya. Ini kan mau mempersembahkan korban nih seperti biasanya, tapi kok nggak ada ya dombanya? Tapi kemudian di situ akhirnya Ishak memahami bahwa dialah yang diperintahkan Allah untuk dikorbankan ya. Ini kisah yang menarik. Jadi selain kita boleh meneladani sikap Abraham yang taat kepada perintah Allah dan perkataan Allah, melalui kisah ini juga kita boleh melihat bahwa seorang anak muda yang bernama Ishak juga memberikan teladan ketaatan kepada kita semuanya. Nah, teman-teman, apa sih itu sikap taat? Definisi taat itu adalah patuh, tunduk pada aturan, petunjuk atau instruksi. Mengikuti sesuai apa yang diarahkan atau diperintahkan untuk dilakukan, tidak berbantah-bantahan. Itulah yang dilakukan oleh Ishak. Ya, dia mengikuti petunjuk dari bapaknya Abraham dan mengikuti apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh bapaknya. Ya, dia tidak berbantah-bantahan. Contoh ketaatan sehari-hari itu seperti apa ya? Yang pertama, ketaatan menaati aturan batasan usia untuk film, bacaan atau game. Saat menonton film, saat ingin membaca sesuatu, saat ingin bermain game, biasanya teman-teman suka melihat ya ada tanda di pojok atau mungkin di pembukaannya. Ini film untuk usia berapa? 17 tahun ke atas atau untuk anak-anak atau untuk semua usia. Sikap yang tepat adalah menaati aturan tersebut. Menaati aturan batasan usia tersebut. Lalu kemudian berpakaian sopan dan disiplin di sekolah atau kelas. Pasti di sekolah teman-teman punya aturan masing-masing ya, bagaimana berseragam dan juga berbusana dengan baik. Ada yang harus dikunci rambutnya, ada yang roknya harus di bawah lutut, pakai sepatu serba hitam dan lain sebagainya ya. Jadi aturan tersebut dikeluarkan oleh sekolah demi kebaikan teman-teman dan itu perlu untuk ditaati. Lalu selanjutnya menaati rambu-rambu lalu lintas di jalanan ya. Jadi teman-teman saat berkendara bersama dengan orang tua atau sendiri pasti sering melihat ada rambu-rambu ya di pinggir jalan, seperti rambu
lampu merah, lalu kemudian tanda tidak boleh berhenti, tidak boleh parkir, tidak boleh putar balik, ya. Kenapa diadakan dan diciptakan rambu-rambu tersebut? Tentunya untuk menertibkan arus lalu lintas. Bayangkan kalau misalnya satu pengendara saja tidak menaati lampu merah saat seharusnya berhenti, ya kemudian dia menerobos, teman-teman pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Lalu contoh berikutnya adalah bergaul dengan teman, ya termasuk secara online ya, sesuai etika yang benar. Memilih untuk menghindari pergaulan yang tidak bermanfaat, yang membawa kalian kepada dosa, itu perlu dihindari. Lalu kemudian tentunya taat membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa. Ya, bayangkan kalau teman-teman jauh daripada firman Tuhan, pastinya tidak ada damai, sejahtera, dan sukacita dalam hati. Bawaannya tuh setiap hari tuh kayak pengen berkeluh kesah, bete, bad mood, ya gampang kepancing, gampang emosi gitu. Lalu kemudian taat serta hormat kepada orang tua. Ini pasti harus dilakukan ya. Tidak boleh berbantah-bantahan kepada orang tua kita sendiri. Lalu kemudian taat kepada pemimpin ya, sekalian di organisasi atau kalian di suatu klub, lembaga, kalian taat kepada pemimpin kalian. Pelatih bagi kalian yang misalnya bergabung kepada klub-klub olahraga, ya taat kepada pelatih. Jika pelatih bilang instruksinya untuk latihan setiap hari A, B, C, tentu kalian harus menaatinya. Karena kalau kalian tidak mengikuti aturan latihan itu tentu akan berdampak dan konsekuensinya kepada kalian sendiri dan juga kepada klub yang kalian ikuti. Lalu kemudian taat kepada aturan negara ya, ada undang-undang di negara ini tentu dibuat untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Ya, taat kepada presiden, ya taat kepada pemimpin-pemimpin di wilayah kalian masing-masing. Lalu saat pandemi ini tentu saja taat kepada protokol kesehatan. Itulah contoh-contoh ketaatan sehari-hari. Ya. Dan ketaatan itu dimulai dari mana? Ketaatan itu dimulai dari kita taat kepada Allah kita, taat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita pribadi tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan Yesus, maka kita akan cenderung tidak menaati aturan-aturan main yang ada di sekitar kita. Ya, dikatakan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di sini bukan artinya tidak usah taat kepada manusia, atau misalnya tidak usah taat kepada orang tua, kepada guru, kepada kepala sekolah. Tapi maksud di sini adalah terlebih dahulu kita harus taat kepada Allah kita, ya. Karena Allah kita adalah sumber kebenaran, maka kita perlu pertama-tama taat dulu, belajar taat dulu sama Tuhan Yesus. Setelah itu baru kita akan bisa juga taat kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua, kepada aturan-aturan main di sekitar kita. Lalu emang kenapa kalau misalnya aku nggak taat? Nanti teman-teman bertanya-tanya, kan aturan itu dibuat untuk dilanggar, sering kalian dengar kayak gitu ya. Jadi kalau aku nggak taat emang kenapa? Ya, kalau teman-teman nggak taat, kalian akan hidup seperti tikus. Ya, teman-teman lihat kehidupan tikus ya. Dia hidup di tempat yang kotor, gelap, lalu kemudian kesana kemari tidak tentu arahnya. Ya, dia bisa muncul di tempat yang basah, lalu kemudian bisa muncul di rumah kita, di atap dan segala macam, kerusak-kerusuk sana sini, ya, nggak ada aturan hidupnya. Tiba-tiba ntar dia curi makanan di sana, tiba-tiba ntar dia ngegigit barang di situ, ya, tiba-tiba nanti dia di situ berantem dengan kucing atau tikus yang lain. Hidupnya tidak beraturan, kacau balau. Ya, kalau teman-teman tidak menaati aturan main di sekitar teman-teman, kalian akan hidup seperti tikus. Ya, kalian nggak mau kan hidup seperti tikus ya, hidup tempat kotor, berantakan, aur-auran, nggak ada aturan main, berantakan, itu nggak bagus. Ya, jadi selain itu, selain kalian akan hidup seperti ibaratnya tikus, aturan yang telah dibuat itu kan membuat kalian hidup lebih terstruktur, hidup lebih sistematis ya. Sistem yang dibuat itu supaya segala unsur yang ada dalamnya itu dapat berjalan dengan harmonis. Ya, tidak akan menjadi berantakan. Kalau misalnya teman-teman tadi di sekolah disuruh datang pukul 7, ya, masuk sekolah pukul 7, lalu kemudian kalian sembarangan nih, datang telat semaunya kalian, mulai masuk sekolah jam 9, lalu kalian pakai pakaian yang berantakan, tentu itu tidak sesuai dengan peraturan atau sistem yang dibuat. Kalau kalian melanggar hal itu tentunya akan berantakan. Tadi kalian datang terlambat, ya kalian tidak bisa mengikuti mata pelajaran dengan utuh. Kemudian kalian mengganggu teman-teman yang lainnya juga. Itu tidak baik, ya. Dikatakan di Yesaya 1 ayat 19-20,
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ya, di sini bukan artinya kalau kalian tidak taat atau melawan, kalian akan betul-betul ditusuk pedang gitu, bukan. Ya, ini perumpamaan ibarat. Artinya, bagi kalian yang mau taat dan mau mendengar aturan, maka kalian juga akan mendapatkan hasil yang baik. Ada manfaat positif bagi kalian, ya. Terjadi juga kehidupan yang harmonis dan keseimbangan dalam kehidupan kalian. Tapi kalau kalian memilih untuk melawan dan memberontak, tentunya kalian sendiri pun akan mendapat batunya, kalian kena batunya. Nah, akibat ketidaktaatan itu apa? Dikatakan di Amsal 13 ayat ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat pada perintah akan menerima balasan. Oke, jadi siapa yang meremehkan firman atau aturan, ia akan menanggung akibatnya. Tentu saja ada akibatnya apa? Yang pertama, mudah marah, tidak bersyukur, bersungut-sungut, ngebantah, tidak ada damai dan sukacita. Bagi orang yang tidak tidak taat kepada perintah Tuhan, lalu kemudian suka melanggar, suka melawan aturan, pasti secara mental itu dia akan mudah marah. Ya, mudah marah, kemudian tidak bersyukur, bawaannya tuh pengennya ngedumel aja, bersungut-sungut, suka ngebantah. Ya, jadi nanti dikasih tahu harus begini, dia malah ngebantah, nggak mau ngelakuin. Ya, kemudian juga tidak ada damai dan sukacita saat kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan mudah sekali terpancing, ya, karena tidak ada damai dan sukacita dalam hati kita. Lalu kemudian dengan ketidaktaatan kita merugikan orang lain, menimbulkan kekacauan, ya, keributan dan ketidakseimbangannya. Contoh, tadi misalnya ada protokol kesehatan, kalian masuk ke suatu ruangan, kalian harus cuci tangan, pakai masker. Tapi kalau kalian menyepelekan protokol kesehatan itu, kalian tidak mau memakai masker, kalian sembarangan duduk berdekat-dekatan, berkumpul ramai-ramai, tentu itu akan merugikan orang lain. Kalian tidak tahu bahwa misalnya kalian ternyata pembawa virus, orang lain yang terdampak dan dia rentan kesehatannya, maka akan merugikan orang tersebut. Ya, begitu juga misalnya kalian tidak mendengarkan perkataan orang tua kalian, ya, orang tua kalian sudah mengarahkan untuk melakukan hal A, tapi kalian memilih untuk membantah dan tidak taat, tentunya akan menimbulkan kekacauan di rumah dan keributan. Lalu kemudian akibat ketidaktaatan yang ketiga adalah jauh dari berkat Tuhan dan tidak dapat melihat janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan adalah untuk mereka yang dekat dan juga mencari Tuhan. Kalau teman-teman tidak taat kepada Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, maka tentu teman-teman akan jauh dari berkat dan juga tidak melihat janji Tuhan. Ya, nah teman-teman masih ingat nggak di beberapa minggu yang lalu ibadah kita juga sudah mempelajari satu contoh ketidaktaatan, ya, yaitu dari Yunus. Walaupun pada akhirnya dia taat mengikuti perintah Tuhan, tapi awalnya saat Tuhan meminta dia untuk pergi ke kota Niniwe, apa yang dia katakan kepada Tuhan? Dia tidak mau, dia malah kabur. Lalu teman-teman pasti masih ingat, ya, akibatnya apa? Akhirnya dia dilempar ke lautan, dia dimakan oleh ikan. Ya, di sana tidak ada kedamaian, di sana tidak ada sukacita. Dia malah jadi takut, dia malah jadi sedih, dia malah jadi kacau. Kenapa hidup saya jadi begini, gitu. Ya, akibat ketidaktaatan contohnya salah satunya seperti itu. Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Jadi ada sistem tabur tuai, ya, kalian pasti pernah dengar. Apa yang telah kalian lakukan saat kalian memilih untuk tidak menaati perintah, jangan salah kalau misalnya kalian juga dapat konsekuensinya, kalian menerima risikonya. Dikatakan di Roma 2 ayat 6-8, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Teman-teman pasti suka tiba-tiba tuh ngerasa, kenapa ya kok terjadi ini sama saya? Lalu kemudian teman-teman mulai menyalahkan orang-orang di sekitar kalian, menyalahkan juga Tuhan. Padahal teman-teman perlu ingat, apa yang terjadi dan apa yang kamu tuai saat itu adalah akibat dari apa yang kamu tabur. Mungkin saat itu teman-teman merasa, kok saya dapat perlakuan seperti ini, ya. Kalian mungkin perlu mengingat-ingat, apakah teman-teman sudah melakukan kebenaran dan sudah menaati peraturan yang ada sehingga teman-teman terhindar dari risiko itu,
Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, tentu saja jangan heran kalau teman-teman juga akan mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang teman-teman telah lakukan. Jadi untuk menghindari hal itu kita perlu tahu nih, apa sih buah-buah ketaatan itu sehingga teman-teman mau dengan sungguh-sungguh untuk berubah dan hidup menjadi anak-anak yang taat. Ada 3 buah-buah ketaatan. Yang pertama, damai sukacita, berkat Tuhan dan juga hidup kekal. Ya, damai sukacita, berkat Tuhan dan hidup kekal. Saat teman-teman taat, ya, terutama taat kepada firman Tuhan, taat kepada Allah, teman-teman akan merasakan yang namanya damai dan sukacita. Ya, teman-teman akan merasakan ketenangan karena teman-teman sudah hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang, tidak melakukan dosa, karena dosa membuat kalian hidup jadi parno, hidup jadi merasa khawatir, takut, ya. Kalau teman-teman taat kepada kebenaran firman Tuhan, ada damai dan sukacita. Dikatakan di Yeremia 7 ayat 23, dengarkanlah suaraku, ya, suara Allah, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi ikut jalan Tuhan itu memang seringkali susah, ya, memang seringkali menjadi seseorang yang berbeda di tengah teman-teman, di tengah lingkungan yang saat ini terkesannya modern, ya, saat ini terkesannya bebas. Lalu teman-teman memilih untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, akan terasa asing, akan terasa berbeda, akan terasa susah untuk menjalankannya. Tapi jangan khawatir, ya, karena disitulah teman-teman akan berjalan dalam kebenaran dan teman-teman akan dikatakan sebagai umat dan anak-anaknya. Dan pastinya akan menerima kebahagiaan, ada damai sukacita dari Tuhan Yesus. Itu tidak akan tergantikan dengan apapun di dunia ini. Lalu yang kedua, dengan menaati firman Tuhan, menaati aturan, tentu ada berkat Tuhan bagi teman-teman semuanya. Dalam Amsal 15 ayat 31-33, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah orang-orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalian lihat di sini, siapa yang mendengarkan teguran, ya, menaati firman, memperoleh akal budi. Ada akal budi, kepintaran, hikmat bagi teman-teman. Ya. Lalu kemudian ada hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada teman-teman semuanya. Di Ulangan 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, dengan menghormati orang tuamu, mula-mula dari menaati orang tua kita, ya, tentu saja teman-teman semua akan diberkati Tuhan dengan hidup kekal. Lanjut umurmu semuanya dan baik keadaanmu dimanapun kalian berada. Dan hidup kekal yang akan kalian terima adalah saat kalian nanti akhirnya kembali kepada Bapa di sorga, teman-teman akan menerima sukacita hidup kekal itu. Ya, tidak seperti orang-orang yang jauh daripada Tuhan yang akan menerima maut. Lalu kemudian Yohanes 8 ayat yang ke-51 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya, melainkan ia akan menerima hidup kekal, sukacita bersama dengan Bapa kita di surga. Ya, itulah 3 hal yang akan kita dapatkan saat kita hidup dengan ketaatan. Lalu dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita pernah pelajari di minggu-minggu sebelumnya, apa yang telah kalian lihat, ya, terkait dengan ketaatan ini? Yang pertama kita mengingat Daniel, ya, ketaatan Daniel. Karena taat, Daniel beroleh ingat ceritanya, beroleh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan pemuda-pemuda lainnya saat itu di Babel. Lalu kemudian karena ketaatannya kepada Allah, ia selamat dari gua singa. Ya, diminta untuk meninggalkan Allahnya lalu menyembah berhala, tapi dia tetap taat kepada Allah. Dia dimasukkan ke gua singa, tapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memberkati dan menjaga Daniel sehingga dia terlepas dan bebas daripada maut di gua singa. Lalu kemudian Daniel juga diberikan kepercayaan, terlepas dari fitnah, diberkati dan dijagai Allah dengan luar biasa. Lalu yang kedua, hari ini kita belajar dari ketaatan Ishak, ya, karena taat Allah menggantikan dirinya dengan domba di atas mezbah korban. Ya, saat ia akan dikorbankan, kemudian Allah memerintahkan untuk menggantikannya dengan domba yang disediakan bagi Allah di gunung itu.
sehingga dia tidak jadi dikorbankan. Lalu kemudian Allah juga memberikan istri yang baik nih buat Ishak, ya, Ribka namanya. Setelah itu walaupun ketaatannya ini berat, ya, walaupun dia hidup dalam ketaatan, tentu saja jalan hidupnya juga tetap berat. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa istri dari Ishak ini yang bernama Ribka, ya, dikatakan dia mandul, artinya dia sulit mempunyai keturunan. Tapi kemudian Ishak dengan ketaatannya dia berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah menjawab doa Ishak dan menjamah kandungan Ribka yang mandul. Sehingga Ribka boleh mengandung dan menerima janji Allah bahwa keturunannya akan digenapi, dan Ishak dianugerahi sekaligus putra kembar, ya, Yakub dan juga Esau yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, betapa luar biasa ya berkat-berkat dan juga kebaikan Tuhan bagi mereka yang menaati Allah. Lalu selanjutnya kita juga bisa belajar dari ketaatan Tuhan Yesus sebagai manusia. Waktu itu di beberapa minggu yang lalu kita juga belajar dengan kelemah lembutan dan kasihnya Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Allah saat menjalani misi pelayanannya di dunia. Sekalipun banyak ancaman, fitnah, penolakan, bahkan tetap taat ikut perkataan Allah sampai ia mati di kayu salib. Dia tidak memberontak di kayu salib, dia tidak memberontak saat ditangkap. Dengan kelemah lembutan dan ketaatannya, ia mengikuti perintah Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus, ya, telah diakui sebagai anak Allah, ya, yang kemudian kita kenal dengan juru selamat kita yang menyelamatkan kita daripada maut karena dosa. Lalu kemarin juga kita belajar ketaatan Abraham. Karena taat, Abraham ikut perkataan Allah untuk pergi ke negeri yang belum pernah ia lihat. Taat menanti janji Allah bahwa ia akan mendapat keturunan meskipun ia dan Sarah istrinya sudah tua. Dan taat saat ia diperintahkan Allah untuk mengorbankan anak satu-satunya Ishak. Kemudian kita lihat dan kita dengar bahwa kepada Abraham Allah memberikan berkat yang luar biasa bagi keturunannya, memberikan ia keturunan yang berlimpah-limpah banyaknya seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit yang tidak terhitung banyaknya. Itulah buah-buah ketaatan Abraham. Nah, jadi pelajaran hari ini sungguh menarik. Walaupun kita diperhadapkan pada kondisi yang sulit, sesulit apapun, ya, kita perlu untuk tetap hidup taat, ya. Menjadi taat setiap waktu tanpa terkecuali. Mulai setia untuk berbuat taat dari muda, maka kamu akan lihat betapa Tuhan dengan setia juga memberkati masa depanmu. Damai sukacita ada di hatimu setiap waktu, segala takut dan kecewa akan sirna. Janji Allah akan hidup yang kekal akan tersedia bagi anak-anaknya yang hidup taat pada kebenaran dan mencari Tuhan setiap waktu. So, teman-teman, lakukanlah ketaatan dengan 3 hal. Sukacita, sungguh-sungguh, dan juga bertanggung jawab, ya. Jangan jalani ketaatan kalian dengan terpaksa hanya karena disuruh, hanya karena supaya kalian mendapatkan sesuatu, tapi jalanilah dengan sukacita dan sungguh-sungguh, ya, dengan bertanggung jawab. Maka teman-teman akan melihat buah-buah ketaatan itu, ya. Kalian akan bisa melihat bahwa kalian akan diberkati dengan damai sukacita, dengan berkat Tuhan yang melimpah dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita mau menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian yang berjudul Setiap Langkahku. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan
Semua masa depanku ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak tahu tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Mari teman-teman, kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau meminta kepada Tuhan untuk menjadi pelita di dalam hati kita, untuk menyinari kita dengan firman-Nya, menyinari kita dengan terang kasih-Nya, supaya kita dapat terus hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami mau memohon kepadamu supaya Engkau tiada pernah meninggalkan kami, karena kami membutuhkan Engkau, karena kami sungguh amat membutuhkan Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak dapat menjadi anak-anak yang baik dan berkenan bagi-Mu. Tuhan, ajari kami pada hari ini supaya kami dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, taat kepada firman-Mu, taat kepada kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang jauh daripada jalan-jalan yang berdosa, jauhkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah Engkau yang mengubahkan kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut kepada Tuhan, dan anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua kami dan menjadi teladan bagi sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya kami dapat menjadi anak-anak yang takut kepada orang tua kami, menghormati orang tua kami. Ajari kami juga supaya kami juga dapat menjadi anak-anak yang taat di sekolah kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Tuhan yang terus kendalikan kami dan bawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau hidup aman di dalam-Mu Tuhan. Kami lihat bahwa masa depan kami indah bersama dengan Engkau. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang sembarangan, anak-anak yang hidup dengan keduniawian yang tidak bermanfaat. Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat menghidupi kebenaran-Mu dan kami dapat terus mengejar perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menuntun kami menuju masa depan yang indah dan juga cerah. Kami akan selamanya mencintai Engkau, menyembah Engkau, dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah ini dan juga firman-Mu dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan teman-teman, kita sudah selesai beribadah, kita sudah selesai juga mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap teman-teman semua dapat memahami firman Tuhan pada hari ini, dan mulai hari ini kita mau menjadi anak-anak yang taat, yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Kita mau menjalani ketaatan kita dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dan juga dengan bertanggung jawab. Ya, dalam nama Tuhan Yesus ada buah-buah ketaatan yang akan kita dapatkan. Terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di ibadah minggu online minggu depan. Dan semangat untuk hari ini, sekolahnya dan juga selama hari-hari ke depan teman-teman juga harus tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, baca firman Tuhan, dan jangan lupa untuk berdoa dan taat sama orang tua, rukun sama saudara, sama teman-teman semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.